Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak soleh-solehah? Mudah-mudahan Bu Hilma doakan selalu diberikan kesehatan, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran Al-Quran hadis. Dan tak lupa pula Bu Hilma selalu mengingatkan untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Bu Hilma akan menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Sebelum Bu Hilma jelaskan tentang surat Al-Ikhlas, Bu Hilma akan membaca terlebih dahulu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bu Hilma akan menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat dan termasuk dari surat Makkiyah. Yang surat Al-Ikhlas ini diturunkan setelah surat An-Nas. Kenapa surat Al-Ikhlas ini dinamakan surat Makkiyah? Karena surat Al-Ikhlas ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Ikhlas ini menceritakan tentang keesaan Allah dan tentang kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Ikhlas ini hanya menceritakan tentang keesaan dan kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Ikhlas ini merupakan surat ke-112 dari 114 ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, surat Al-Ikhlas ini sepenuhnya menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tunggal dan tidak ada. Ya, Allah ini tempat meminta dan memohon. Jadi hanya kepada Allah lah kita meminta dan memohon. Dan Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan makhluknya. Artinya tidak memiliki anak ataupun tidak pula diperanakan. Nah, kita juga wajib tahu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat. Nah, di situ ada Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan, yaitu mukhalafatul lil hawadis, ya. Dan kita tidak boleh juga meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita jika meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan syirik. Tetapi orang yang memohon, yang melakukannya, memohon selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan musyrik. Ya, jadi kita hanya wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya pada surat Al-Ikhlas ini yaitu surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat dan termasuk kepada surat Makkiyah. Dan surat Al-Ikhlas ini menceritakan tentang keesaan Allah, dan Allah juga melarang kita makhluknya menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu disebut dengan perbuatan syirik dan orang yang melakukannya itu disebut dengan musyrik. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan. Jadi itu saja mungkin
pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan penjelasan Bu Hilma hari ini bermanfaat buat anak-anakku sekalian, dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk tugas nanti Bu Hilma akan berikan setelah pembelajaran ini selesai. Dan kurang lebihnya Bu Hilma mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.